Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Fikri Triwibowo dari kelas TI 01 angkatan 23. Saya ini lagi dapat tugas dari mata kuliah pemrograman website untuk membuat project, atau mungkin framework tentang sistem pemasaran buku, bahan ajar menggunakan Laravel. Nah, di tugas ini, saya itu diperbolehkan untuk menggunakan, AI assistant. Untuk kali ini mungkin saya akan menggunakan GitHub Copilot, yang udah dari Visual Studio Code-nya, yang ini. Oke, langsung aja kita mulai. Mungkin, pertama-tama ini saya juga udah, ngebuat ini ya, ngebuat project Laravel ya, yang plain-nya yang benar-benar fresh from the oven, let's say. Dan di sini ya saya akan membuat, project-nya yang kata pemesanan buku bahan ajar menggunakan Laravel. Nah, untuk yang pertama-tama mungkin, kita inilah, saya akan membuat layout utama. Ini penting banget sih karena semua halaman tuh bakal extend dari sini. Jadi nanti saya akan minta AI bikin layout, Bootstrap 5 yang simple dengan yield buat title dan juga konten. Dan juga, stack lah buat custom CSS sama JS ya, biar fleksibel. Oke, akan saya ketik, prompt dulu. Layouts, misal kan kita app.blade.php ya. PHP, yang oke, kita mungkin bikinin aja biar lebih rapih. Extend, Bootstrap, 5 ya, besar 5 CSS dari CDN. Lalu dia tuh punya yield, title dan aduh ketiknya lama, yield content. Lalu maaf. Lalu, punya stack, let's say kalau di ini ada kalau stack tuh custom CSS dan juga stack buat CSS-nya. Oh, ini lupa spasi. Tapi nggak apa sih, nggak ngaruh. Custom yes. Oke. Lalu, include header ya, biar ini ada header-nya. Include header, navbar, footer di tempat yang tepat lah ya, yang tepat. Lalu punya inilah, punya, container with buat konten. Oke, mungkin akan saya pause untuk sementara untuk agar ini ya, agar langsung kehasilan nanti. Oke, setelah selesai ini akan ada ini ya, file change di sini kita bisa keep, yang di mana tuh berarti, Copilot ini atau agent-nya ini dia tuh udah ngebuat file dan apakah kita mau keep atau kita mau ngeliat dulu. Tapi untuk ini, saya keep aja deh biar langsung. Nah, ini tuh udah ke-save di ini ya, di resource views, welcome blade.php sini. Ya kan udah jadi ini, untuk bukan, mohon maaf. Di views layout, maaf, di views, bukan di layout ya? Di mana tadi ya? Dia naruh di mana ya? Sebentar. Bentar ya. Oh ya, mohon maaf, saya juga baru notice kalau misalkan, header, navbar, dan footer itu belum bisa dibuat di repo, karena emang belum ada header blade.php sama navbar dan juga footer.
Jadi di sini, karena dari AI juga dia tuh udah ngesaranin untuk ini karena emang nggak bakal bisa ngebuat tanpa adanya 3 file tersebut. Makanya kita inilah, eee, saya mungkin akan membuatnya, untuk nge-prompting untuk membuat hal tersebut. Header misalkan kalau ini berarti header.php itu untuk apa ya, ya untuk cuma meta lah, text dan title let's say. Terus, navbar.blade, kita ketik semuanya dulu lah biar enak. Footer.blade.php ini untuk apa, untuk apanya, ini saya gini dulu, ini untuk, navbar bootstrap 5 dengan brand dengan apa ya, dengan judulnya let's say, sistem pemesanan buku. Nah, yang nantinya dia itu bakal link ke stock, eee, tracking, lalu order juga yang untuk ini. Ini kalau untuk, footer-nya ini ya simple footer aja sih. Simple oh maaf, simple footer dengan nama saya di sanalah, dengan nama Tang gitu ya. Ya, Tang. Sip, oke. Oke, akan saya pause dulu, nanti biar langsung jump ke hasilnya. Oke, setelah saya troubleshoot, ternyata memang, GitHub Copilot-nya ini, dia itu ada error yang di mana tuh dia tuh membuat file tapi dia tuh cuma ngebuat di dalam chat-nya, tapi nggak ngebuat di dalam agent-nya. Karena setelah saya ngelakuin ini, kayak untuk header.php untuk membuat header dan navbar itu tetap tidak muncul di views-nya. Ternyata bukan tentang repo ya, tapi emang kesalahan dari GitHub Copilot-nya, dia tuh cuma ngebuat sini tapi lupa untuk, menaruh di sini. Jadi saya bertanya-tanya, kok nggak ada? Oh ternyata ada kesalahan di GitHub Copilot-nya. Jadi, setelah saya komplain dan juga tanya sama GitHub-nya, oh ternyata emang ini nggak ada, mohon maaf ya segala macam, oke. Jadi pokoknya intinya ini, let's say ini kayak bikin include. Nah, ini bagian-bagian yang dipisah biar gampang di-maintain. Nah, ini tadi tadi sih saya minta ya itu bikin header yang simple, navbar dengan link ke 3 halaman utama, dan juga footer yang semuanya itu make komponen Bootstrap. Ini hasilnya begini sih, jadi kayak simple aja, ini footer simple, nanti di footer cuma ada tulisan sang, dan untuk header nih cuma ada kayak title doang, dan untuk navbar ini ada sistem pemesanan buku, nanti ada stocks, pricing, dan juga order. Tapi mungkin, AI-nya juga lupa untuk naruhnya di ini ya, di layout ya. Oh udah? Oh masih belum ya? Seharusnya ini di ini, oh enggak, di includes. Jadi itu resource views includes, sebentar. Resource views, mungkin saya akan buat folder baru di sini, includes. Ini buat masukin ketiganya ke includes. Yes, move it. Nah, kalau udah gini berarti udah di, hat yang bener ya, karena udah berubah jadi di includes, karena emang harusnya di includes. Tapi AI-nya nggak masukin ke includes, jadi ya udah. Kita lanjut, sekarang kita bakal ini, ngebuat, message .php. Oke, ini tuh, untuk nampilin notifikasi sukses atau error. Ini penting banget, buat UX, buat user experience. Jadi nanti, saya minta ya itu bikin yang bisa nampilin flash session lah, biar kita bisa pakai session, kelas nantilah. Dan untuk prompt-nya, buatkan resources views includes, message.blade.php. Ya kan ya message, dah bener ya message ya. Yang cek session, sukses dan session, oh maaf typo, session, oh maaf, error, terus, tampilin, oh maaf,
tampilin alert bootstrap yang dismiss biar langsung hilang gitu. Ya mungkin akan saya pause lagi videonya biar langsung ke hasilnya aja. Oke, setelah hasilnya keluar, ini akan membuat file message.php yang dimana yaitu bakal ini ya, bakal nge-alert kalau misalkan kalau session itu sukses ataupun error, dia itu bakal ngasih alert. Ya, pokoknya ngasih alert ya buat biar orang tuh tahu, biar ada feedback dari program ya, dari project ya begitu. Dan mungkin yang kelima, kita akan bikin komponen ya, komponen status batch komponen. Langsung saja mungkin buatkan file resources, kita bakal itu ke paths ya, views, components ya, kita bakal bikin itu baru components. Oh maaf, components betul kan ya? Oh kok salah? Bener masih? Oh components, maaf, my bad. Status batch blade, kita pakai blade.php yang nerima tanda dolar biar langsung ada variabel status. Jika status maaf tersedia, kita pakai ini aja deh. Oh aduh, maaf, salah. Jika status itu tersedia, berarti warnanya hijau. Biar ada ini ya, indikator ya, warna hijau. Kalau habis itu warna merah, biar klasik ya. Nah, ini nanti dan juga kalau misalkan dipesan itu warnanya kuning. Dan kalau misalkan dikirim itu warnanya apa ya? Biru. Oke, ya. Dan kalau diterima itu warnanya hijau muda deh. Boleh deh, hijau muda. Warna hijau muda. Nah, ini pakai bootstrap class ya, biar langsung dah. Oh, maaf, batch class, lupa. Oke. Seperti biasa akan saya pause biar langsung ke hasilnya nanti. Setelah hasil keluar nanti dia agent ini bakal ngebuat file status batch.blade.php di folder component views. Ini untuk ngebuat komponennya ya, buat batch itu biar kayak ada feedbacknya juga kalau misalkan udah kirim, udah kayak keterima atau segala macam lah. Karena ini bisa dipakai berkali ya, jadi lebih modular. Pertama, ini kan status batch ini, bayangin kalau misalkan kita punya status kayak dipesan, dikirim, diterima, maka tiap status itu punya warna berbeda. Nah, makanya itu tadi saya minta AI komponen yang nerima parameter status, terus nanti automatically dia tuh bakal return batch-nya dengan warna yang sesuai sama apa yang tadi saya udah ini ya atur ya, biar lebih unik lah, biar juga enak juga enak dilihat. Setelah itu mungkin kita ini ya butuh modal yang reusable. Jadi nantinya itu saya bakal bikin app model komponen, ini bisa dipakai buat konfirmasi hapus atau detail buku atau apa aja lah. Nah, saya nanti bikin AI, saya minta AI itu yang terima ID-nya, title, body, sama action-nya. Nah, action itu tuh buat form submit-nya ya by the way ya. Jadi mungkin langsung aja kita bikin prompt-nya dulu biar mudah. Buatkan resources, views, components, app model, blade.php yang menerima ya kita bikinin aja deh bullets biar enak. ID string terus apa lagi? Oh, maaf. Title ya buat judul. Title ini sebagai string juga. Lalu body. Nah, di body ini string juga.
terus action buat aksinya. String, mungkin ini untuk ini ya, untuk form action gitu. Modalnya kita pakai ini dah, modelnya kita pakai Bootstrap 5 karena kita emang udah pakai Bootstrap 5. Ada tombol close-nya dan submit. Nah, ini tuh apa ya? Submit-nya itu menggunakan form post UST. Nah, ini tuh butuh ya. Bentar. Oke, akan saya pause ke hasilnya. Nanti setelah selesai, agent-nya bakal ngebuat file app model blade yang dimana tuh ya ini bisa buat config hapus detail buku atau segala macam lah. Basically bukan CRUD sih, tapi lebih kayak buat ya basic things to do buat ngehapus atau kayak ngeliat detail buku dan segala macam sini. POST. Oke, sekarang kita akan ini ya buat controller. Nah, controller ini tuh penting sih. Kayak controller itu yang bikin buat ngekontrolnya ini. Nah, nanti saya akan buat bahan ajar controller yang isinya itu 3 metode. Stock, let's say, terus tracking juga sama order. Ini tuh buat nge-return view-nya masing-masing halaman. Nah, saya tuh sengaja bikin metodenya kosong dulu. Nanti mungkin bisa ditambahin lah logiknya. Oke, kita langsung ke promptingnya aja. Mana saya? Buatkan file app ya pathnya. Apa langsung aja ya bisa ya? Biar enak lah. Bahan ajar controller .php dengan 3 ya, kita coba tanpa ini ya, promptingnya tanpa ke pathnya masing-masing ya. Mungkin bisa, I don't know. Ya, semoga bisa lah. Nah, dimana tuh kita bikin stock itu return view stock, let's say stock list buat listingnya. Habis itu kita buat trackingnya buat nge-track pesanan. Itu nge-return ke view tracking juga. Ya nggak usah spasi lah biar nggak usah. Tracking underscore do kurang itunya. Habis itu ada order buat pesanan untuk pesan bukunya. Ini return view order sama order tapi ini dalam bentuk form ya. Habis itu apa lagi? Udah sih itu aja. Kan cuma 3. Ya nanti buatkan file bahan ajar controller dengan 3 metode. Ini ada stock, nanti returnnya ke view stock list. Kalau tracking itu returnnya ke view buat ngelihat trackingnya. Dan juga ini order ini buat return nanti ke order formnya, bakal ke formnya. Ya, kita langsung aja enter. Akan saya pause atau skip. Oke, dan setelah selesai dia tuh langsung bisa ya tanpa harus kita path kayak specifically, karena GitHub Copilot ini langsung nyari tempat yang pas buat controllernya, di mana tuh app HTTP terus ke controller. Yang dimana setelah saya melakukan ini prompting yang ini itu bakal bikin file bahan ajar controlnya, mana tuh bakal ngekontrol kalau misalkan fungsi ini tuh nanti bakal view kemana, dan kalau yang tracking kemana, order kemana gitu. Simpelnya begitu sih kalau untuk membuat control itu. Nah, sekarang ini kita bikin routing ya buat nge-route-nya ini. Ini tuh perlu buat ngedaftarin route karena ya ini buat alurnya lah. Nanti saya tuh bakal route di web.php-nya. Nanti saya bakal minta itu bikin 3 route yang pakai get. Nah, itu semuanya ke bahan ajar controller. Oke.
Mungkin, saya langsung prompting aja, let's say, biar gampang. Tambahkan, root di web.php untuk, get stock nih, get tracking, ya, terus get, order. Ini biar lebih spesifik dah, biar enak. Kita spesifikasi biar meminimalisir error ya. Bahan ajar controller add, nih kita copy aja, nih stock, kalau ini tracking, kalau ini order. Dah, ini udah oke ya, get stock, bahan controller stock, nih ke tracking, oke. Akan saya post seperti biasa hasilnya. Dan setelah selesai hasilnya tuh bakal keluar si routingnya nih, get stock, bahan ajar controller kelas stock, nah kalau tracking tuh ke tracking, order berarti udah pas ya, udah berhasil ya. Dan sekarang kita bikin views-nya, ini tampilannya bakal dia tuh nge-view-nya apa gitu. Yang paling gampang aja deh ya, mungkin stock list ini buat nampilin daftar buku yang ada di gudang. Nah, nanti mungkin saya tuh bakal minta AI tuh bikin table yang simple pakai Bootstrap, sama beberapa dummy data lah biar ada. Oh ya, by the way, saya menggunakan SQLite untuk project ini, jadi agak biar simple aja karena ini kan project-nya bersifat temporary. Kalau misalkan project-nya besar, mungkin saya akan menggunakan MySQL. Tapi karena ini butuh data dummy yang simple, saya menggunakan SQLite. Langsung aja deh ke prompting ya. Buatkan stock list.blade.php buat nih yang kita bikin stock sini. Udah. Extends layout titik app. Ini buat layoutnya. Section title daftar stok buku biar lebih jelas saja. Habis itu section kontennya, table bootstrap, dengan ya kita bikin inilah, berarti ya nomor, judul buku segala macam, nomor, judul buku, terus pengarang lah, boleh pengarang, terus stok, sama status, itu aja. Habis itu kita bikin bukan bikin sih, kita pakai includes.message. include.message, ya betul, bukan A. Dummy datanya 3 lah, 3 baris. Status pakai kita pakai yang X aja lah. Berarti kalau pakai yang satu lagi yang ini nih, sesuai pedoman. Status batch, status ini titik ya, gini aja lah. Oh ya, slash lupa. Oke. Ini biar lebih dispesifikin aja deh, biar hasilnya lebih cepat. Ya kan saya pause videonya. Oke, setelah selesai, ini nanti GitHub Copilot tuh udah otomatis ngebuat foldernya juga ya, ngebuat folder stock di sini. Yang isi itu stock list blade.php, yang ini isi udah sesuai ya. Ini ada nomor, judul buku, pengarang, stock status segala macam, dan ini juga udah ada dummy-nya. Udah ada apa? Dummy-nya ini adalah Laskar Pelangi, Bumi, Terelie, dan juga Novel Pergi by Terelie juga. Ya mungkin itu untuk views ya. Lanjut mungkin buat ini, kita buat tracking juga. Ini kan udah bikin stock list, sekarang kita bikin yang track-nya juga. Mungkin bisa juga lebih biar gampangnya aja. Ya buat tracking do blade.php. Karena ini tracking ini tuh buat ngelacak nomor, let's say buat nge-track
delivery ordernya ini. Nah, nanti saya bakal minta AI itu bikin form input nomor delivery order ya. Terus tabel hasil trackingnya. Itu aja sih. Jadi langsung aja deh. Yang kayak nggak usah deh. Langsung aja gitu. Atau ya mungkin dia juga bisa pakai dummy data langsung ya. Ya mungkin agak sekalian aja deh buat tracking doblade.php dan juga order form.blade.php biar ada sekalian juga. Biar langsung aja keduanya. Ini juga kalau order ini paling kalau sih karena ada formnya gitu. Jadi mungkin ya saya minta ya itu bikin form, input data pesanan, terus lihat buku yang dipilih dengan checkbox lah. Tapi ya mungkin coba saya lihat ide dari AI itu gimana. Dan juga saya butuh sih kalau untuk kayak model konfirmasi sebelum submit. Jadi tapi untuk mempersimpel aja mungkin saya minta kayak gini aja. Let's say. Karena ini buat ininya juga ya, buat ada stoknya gitu. Akan saya pause. Setelah selesai dia akan ngebuat file tracking dan juga order di ininya. Di views order ya. Nih, order dia ada kalau misalkan untuk order itu ada di order from blade.php. Dan kalau untuk tracking dia bikin folder baru tracking _do.blade.php ini buat kayak inilah untuk lihat trackingnya. Dan juga, ini juga harusnya ada dummy ya. Sebenarnya plan saya tuh ada dummy tapi mungkin nggak ada ya. Ini kayak nggak ada deh. Dan kalau misalkan order ini let's say nggak ada dummy juga. Tapi bisa sih. Tapi ya mungkin segitu aja sih. Sebenarnya ini juga bisa ditambah dummy kalau misalkan mau ya biar kayak jelas itu example ya. Tapi mungkin sampai sini aja untuk kayak buat filenya apa nge-develop filenya ya segala macam ya. Mungkin saya langsung aja buat nge-testing ya, nge-testing atau ngejalanin hasil projectnya ini. Kita ketik aja di sini di Visual Studio Code PHP Artisan serve. Oke. Jadi bakal ada muncul sini. Saya bakal pakai comment untuk ini karena lebih ada privacy. Let's say kita 127.01.8000. 8.000 kita pakai port 8.000. Nah, ini bakal muncul seperti ini. Nah, untuk kita ke stoknya itu kita mesti ini sendiri ya. Let's say stock. Kok nggak bisa? Sebentar. Oh, what happened? Sebentar ya. Akan saya troubleshoot terlebih dahulu. Oke, setelah saya troubleshoot juga sama GitHub Copilot, ternyata ada apa di include-nya ini salah. Mungkin routingnya salah atau gimana. Dan juga bisa itu apa namanya partials di folder includes. Dan ya sudah di troubleshoot juga akhirnya. Dan juga saya minta AI buat kalau misalkan saya masuk ke homepage Laravel itu bukan langsung kayak ke Laravel framework 12 segala macam. Tapi saya langsung minta routingnya itu langsung ke order ya saya mintanya. Yang dimana tuh nanti dia tuh bakal bikin ini root baru. Mana sini? Nah sini bikin root baru. Yang dimana tuh dia tuh langsung yang ini nih redirect nih, yang ini. Maaf yang ini. Redirect ke order langsung, bukan ke kayak homepage Laravel gitu. Jadi oke, ini kan saya close karena oh ya, saya lupa untuk npm run dev ya. PHP Artisan serve. Dan sini kita paste, dia tuh langsung nge-root ke form pesanan. Kok form pesanan? Oh ya order, ya maaf. Form pesanan itu ke order. Yang dimana sini fully functional.
ini juga ada stok, ini bisa ngeliat stok yang ada. Ini ada judul Laskar Pelangi, terus ada Bumi, dan stoknya ada sini. Tracking ini tracking untuk pemesanannya ya. Oke, kita nama saya apa ya? Sang aja deh. Adanya Sang. Fikri deh, apa deh? Fikri. Judul buku saya misalkan pengen Laskar Pelangi. Jumlahnya 1. Pesan. Pesan berhasil dikirim, terima kasih. Ini berarti udah ada flash ya, ada feedback ya. Dan stoknya tuh bakal berkurang, let's say. Dah, mungkin itu aja. Ini kan karena emang project dummy. Tapi sebenarnya ini kalau misalkan emang kalau mau stok segala macam, saya tidak ini ya, belum nge-setup untuk database-nya karena emang ini untuk project dummy saja. Tapi sebenarnya bisa untuk kayak ngebuat database-nya. Ya mungkin saya akan men-setup database-nya biar lebih ini ya, biar lebih ada gitu. Bentar ya. Jadi saya sudah melakukan ini ya, membuat database dan migration dan segala macam, agar stoknya ini bukan stok dummy lah, saya bilang biar lebih enak aja. Oke, langsung aja deh contoh misalkan, saya namanya, Budi, oh iya sama pilih buku tuh saya juga udah minta AI, minta bantu AI untuk, berubah jadi drop down ya, biar lebih enak lah, biar lebih mudah. Saya Laskar Pelangi jumlah 1, pesan. Nanti itu bakal langsung ke routing juga, saya juga udah di web.php itu udah bikin root baru, yang dimana kalau misalkan user ini udah order buku itu langsung ke tracking, yang dimana tuh bisa ngelihat sini tracking, oh lagi dipesan. Dan jika kalau misalnya kita lihat Laskar Pelangi itu udah dipesan nggak 1 ya, itu langsung berkurang sini, udah jadi 14. Dan misalkan kalau saya Budi lagi contoh, pengen Bumi 1, itu bakal fail karena stoknya itu tidak mencukupi untuk buku ini. Jadi intinya itu saya cuma menambahkan database aja ya, SQLite biar lebih ada gitu, biar lebih hidup lah. Ya jadi mungkin itu aja video untuk pembuatan project Laravel tentang power sistem pemesanan buku, yang dimana memang diperbolehkan untuk menggunakan IDE AI masing-masing. Ya untuk ini saya menggunakan GitHub Copilot. Ya shout out to GitHub. Ya mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf kalau misalnya videonya agak panjang karena emang ya promptingnya saya manual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.